Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi sama aku Alfira Nirma, Divisi Keilmuan IKPM, dan sekali lagi kita bakal bahas tentang masjid bersejarah di Mesir. Nah, untuk yang kali ini kita bakal bahas tentang Masjid Zahir Baybars. Sebelumnya kenalan dulu dong sama Ustadznya. Ustadz namanya siapa sih, Ustadz? Fajar Ilmanafi. Oh iya, beliau ini ketua Ar-Razi ya. Kayaknya di video sebelumnya udah kita bahas Ar-Razi itu apa, jadi langsung skip aja. Kita langsung bahas tentang si Masjid Zahir Baybars ini. Nah, katanya masjid ini itu dibangun oleh Baybars dan beliau itu adalah Sultan dinasti Mamluk. Sebelum kita bahas dinasti Mamluk dan lain sebagainya, kita bisa lah ya menilik sedikit dinasti apa aja yang ada di Mesir. Dinasti Islam namanya apa aja nih, dan tahun berapa aja. Oke, silakan Ustadz penjelasannya. Terima kasih Tata. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tadi terkait ini ya, apa saja sih dinasti yang ada di Mesir kan? Oke, kalau sebenarnya dinasti sendiri itu banyak sekali, tapi kita batasin dinasti Islam saja. Apa sih yang ada di Mesir itu? Yang pertama kali otomatis adalah Tulunia. Itu dinasti yang dimana Mesir itu sendiri berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari, bukan berposisi sebagai provinsi. Karena sebelumnya kan masih dalam naungannya Khilafah Rashidah atau dari zaman Umar bin Khattab sampai nanti zaman Ali bin Abi Thalib. Kemudian ketika zaman Umayyah juga masih jadi provinsi. Kemudian nanti sampai zaman Abbasiyah masih jadi provinsi. Tapi ketika tahun 868 barulah nanti masuk Daulah Tulunia. Setelah Tulunia nanti kembali berganti ke Daulah Ikhsidiyah. Kemudian nanti setelah Tulunia, setelah Ikhsidiyah kemudian berpindah ke Fatimiyah. Kemudian dari Fatimiyah nanti ke Ayyubiyah, yang dimana itu tokohnya yang kita tahu ya, sangat masyhur banget, yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian setelah Ayyubiyah nanti berganti kepada dinasti Mamalik atau Mamluk, yang akan kita bahas nih masjidnya salah satunya ini. Kemudian nanti setelah Mamluk ada juga nanti Utsmani, Turki Utsmani. Kemudian setelah Utsmani nanti barulah mulai ke zaman modern, yaitu penjajahan Prancis, kemudian nanti zaman Muhammad Ali Pasha, kemudian ya itu kan. Kemudian Khatif Ismail termasuk itu, nanti juga ada zaman Kesultanan Mesir dan Kerajaan Mesir, sampai nanti berdirinya Republik Mesir yang sekarang ini pada tahun 1953. Seperti itu untuk timelinenya. Kemudian tadi sempat ini ya, penasaran. Apa tuh dinasti Mamluk? Dinasti Mamluk itu kalau secara harfiah sendiri kan Mamluk yang dimiliki atau hamba sahaya. Nah, zaman dulu itu, pada zaman ini lah ya, Mamluk, seorang budak itu jika dibeli oleh sultan atau oleh orang Mesir ketika itu ya, bangsawannya, itu bagaikan kejatuhan bulan. Maka beruntung. Kenapa? Karena mereka itu akan dibeli kemudian diletakkan di Kairo, yang nantinya akan dilatih. Dilatihnya di mana? Di Jazirah Raudhah. Makanya disebut sebagai Mamalik Bahriyah. Karena apa? Dilatih di antara Bahrun Nil. Dulu penyebutannya Bahar. Itu. Nah, salah satunya adalah budak tersebut, salah satunya adalah Baybars. Nah, Baybars ini kalau secara perawakan ya, dari namanya saja udah keren banget kan, Baybars gitu. Nah, beliau ini salah satu sultan yang paling kuat atau bisa dibilang sebagai sultan agungnya Mesir, penguasa Mesir dan Syam. Bisa digambarkan rupa itu beliau zaman Mamluk tuh ya. Zaman Mamluk itu. Ketika pembeliannya itu masih zaman Ayyubiyah. Jadi akhir-akhir ketika itu yang beli Baybars itu ketika masa Sultan Soleh Najimuddin Ayyub, Khalifah Ayyubiyah terakhir, membeli Baybars, dilatih dengan sangat kuat, dengan sangat gigih. Dan di sisi lain ada temannya Baybars namanya Saifuddin Qutus. Nah, dua orang ini nantinya akan menjadi tokoh atas kalahnya Mongol di perang Ain Jalut. Nah, perang Ain Jalut ini nanti kan mempunyai peran besar nih Zahir Baybars nih. Ini sebelum menjadi sultan ya, ketika jadi panglimanya Saifuddin Qutus naik tahta, Baybars jadi panglima umum. Padahal dia dulunya budak ya? Budak, karena emang kekuatannya sangat luar biasa. Bahkan perawakannya sendiri, matanya yang sebelah ini biru, sebelahnya biasa. Kemudian ini ada sayatan gini, jadi kayak bener-bener keren gitu ya. Apa ini, preman? Kayak Kakashi gitu kan. Ada sayatannya sini, ada saringan. Tapi ini Baybars, kuat sekali beliau. Kemudian berperan sangat penting di perang Ain Jalut.
perang Ain Jalut ini sendiri nggak bisa kita lupakan. Kenapa? Kalau nggak ada perang Ain Jalut, mungkin peradaban manusia sampai ke arah barat mungkin sudah tidak ada. Kenapa? Karena dari timur sampai nanti ke tengah ke daerah Syam sampai ke Baghdad kan setelah runtuh itu ya. Tahun 1258 Abbasiyah, Khalifah Musta'sim itu dibunuh oleh Kitbughah dan Hulagu Khan. Kemudian dibalaskan dendamnya ini. Jadi kerennya Imam Malik ini satu-satunya dinasti yang bisa mengalahkan mitos Hulagu Khan. Apa mitosnya? Nggak pernah terkalahkan. Ras terkuat mereka. Iya, Mongol kan? Iya, Mongol dulu. Nah, Baibars punya peran penting di situ. Dia membuat strategi dan akhirnya menang. Ketika pulang, beliau bukan membunuh sebenarnya sih. Pengikutnya Baibars itu membunuh Saifuddin Qutuz. Kenapa dibunuh? Padahal sultannya sendiri. Karena Qutuz ketika itu menjanjikan Baibars, jikalau kita menang di perang Ain Jalut, maka aku kasihkan Syam untukmu. Tapi berhubung mungkin Saifuddin Qutuz lupa atau mengingkari janjinya, pada akhirnya tidak diberikan. Baibars agak menyesali, tapi yang paling menyesali adalah pengikutnya dibunuh dan akhirnya Baibars, tim sesnya tidak terima. Dan pada akhirnya Baibars pulang dan menjadi sultan. Maka disebut Sultan Agung dengan julukan Sultan Ruknuddin, itu pemberian dari Soleh Najmuddin Ayub ya. Kalau nama lengkap beliau sendiri itu aslinya itu kan Baibars namanya. Secara harfiah itu bahasa Turki, Bey dan Bars. Jadi Bey itu artinya tuan atau al-amir. Bars itu an-namirul aswad atau puma atau macan kumbang. Jadi keren ya kalau Baibars. Sebenarnya ada juga nanti yang hampir sama, cuma dibalik aja, yaitu Sultan Bars Bey. Jadi ada Baibars, ada Bars Bey. Ini teman-teman yang sedang kuliah di Mesir atau mungkin masih sir semuanya, ini mungkin perlu tahu nih, karena Imam Malik ini sedang menyelimuti kita di Kairo. Jadi kita perlu tahu tentang masjidnya, dorihnya, mausoleum dan lain sebagainya. Kita perlu mengenal ini. Kenapa kita perlu mengenal Baibars? Karena beliau juga selain tadi perang Ain Jalut, beliau juga mempunyai peran penting pada Al-Azhar. Apa itu kira-kira? Wah, jangan tanya saya aja. Saya maba. Jadi Baibars ini punya peran penting di Azhar. Kenapa? Seperti yang kita tahu, Al-Azhar ditutup pada zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1172. Karena aliran Syiah. Oh iya. Maka Salahuddin ini pengen memberantas akidah-akidah Syiah, diganti dengan Sunni. Karena kan Salahuddin Sunni, bermadzhab Syafi'i juga. Pada akhirnya ditutup Al-Azhar. Tapi tetap buat sholat masjidnya. Cuma pendidikannya, berpusat pendidikan cuma ditutup. Akademisnya ya? Akademisnya ditutup. Pada akhirnya beliau membuat madrasah Kamiliyah juga, berada ada di makam Syafi'i dekat situ. Itu Sultan Salahuddin yang sampai 90 kalau dalam hijriahnya itu 98 tahun ditutupnya Al-Azhar. Jadi bukan 100 tahun bulat, tapi aslinya itu 98 tahun. Kalau itu hijriahnya, kalau masehinya itu 96 tahun. Jadi itu kapan tuh? Itu ditutupnya Azhar, jarak antara Salahuddin dengan Baibars. Tuh. Ditutupnya dari tahun sekian kan, dari tahun 1172 sampai pada tahun 1267 baru dibuka, dan itu kebetulan sultannya adalah Zahir Baibars. Kenapa beliau ingin buka Al-Azhar? Jadi beliau ingin menjadikan Mesir ini sebagai pusat pengetahuan seperti Baghdad, pelajaran, kiblat ilmu. Jadi mengalihkan, kan Baghdad udah runtuh nih. Iya. Dia sangat menyayangkan ya, karena sayang banget kan ketika runtuhnya Baghdad itu beliau sedih banget. Akhirnya aku ingin sekali memindahkan pusat peradaban keilmuan, dawawin, habis itu ilmu agama, ilmu umum, sains, semuanya berpusat di Al-Azhar, berpusat di Mesir. Akhirnya muncullah ulama-ulama. Habis itu banyak sekali. Salah satu ulama yang terkenal, yang paling pasti kita tahu, yaitu Imam Nawawi. Ada cerita nih antara Baibars sama Imam Nawawi. Baibars ketika suatu keadaan beliau mau perang, kemudian butuh dana banyak, konsultasi ke Imam Nawawi. Kemudian Imam Nawawi berkata, boleh untuk mengambil dana. Gimana caranya dana yang akan kamu ambil? Baibars mengatakan, kita akan ambil pajak dari orang, menarikin pajak dari orang-orang masyarakat Mesir. Pada akhirnya Imam Nawawi pun memfatwakan bahwasannya tidak boleh kamu memungut pajak dari rakyat Mesir, kecuali kamu memungut pajak dari wali-walimu, atau segala harta yang berharga dari wali-walimu itu kamu ambil dulu. Ketika semua ini sudah terkumpulkan dan itu belum cukup, barulah sah kamu mengambil pajak
masyarakat atau penduduk Mesir. Karena diambilnya pasti yang kaya-kaya dulu. Ya, itu kebijakan yang sangat luar biasa. Itu sebenarnya debat dulu tuh Baibars sama Imam Nawawi, tapi akhirnya diterima dan dilaksanakan. Itu bukti bahwasanya Baibars juga sangat open dan sangat perhatian dengan ilmu, dengan agama dan dengan kemiliteran. Seperti itu. Nah, kemudian kalau di militer sendiri kayak gimana tuh? Beliau sendiri tuh sering banget menjadi Sultan Ghazi, atau kalau dalam bahasa Jawa itu Panembahan Senopati. Jadi raja sekaligus dia itu turun seperti Al-Fatih lah. Turun langsung. Kayak Harun al-Rasyid juga bisa dikatakan demikian ketika melawan Nakfur itu. Nah, Baibars ini selalu mengikuti peperangan yang ada. Pada akhirnya selalu menang, jarang dia kalah. Seperti itu. Beliau juga termasuk tokoh daripada ini yang dulu menghancurkan pasukan Perancis, Louis IX. Kemudian setengah kas Perancis ini dikasihkan ke Mamalik karena apa? Untuk menebus Sultan ini Louis IX ini untuk dikasihkan lagi. Keren itu Baibars tuh. Segala strateginya kalau siasatnya wow ya. Siasatnya kalau saya katakan kayak gini. Baibars itu gabungan, mempunyai ketegasan Umar bin Khattab, kekuatan Khalid bin Walid dan kecerdikan Amr bin As. Itu semuanya dalam Baibars tuh. Kerennya seperti itu. Kemudian di waktu yang sama tadi dengan berdirinya Masjid Al-Azhar, bukan berdirinya, dibukanya kembali Masjid Al-Azhar tahun berapa tadi? Tahun 1267. Itu ada di buku Al-Azhar Jami'an wa Jami'atan, itu bisa dicari di situ pada fasal Al-Azhar fil Asril Mamluki Al-Bahriyah, Mamluk Al-Bahri. Itu ada di situ, udah jelas sekali tulisannya. Dan di tahun yang sama juga beliau membangun sebuah masjid. Nah, ini yang akan kita bahas ini, Masjid Baibars yang berada di Syariq Jaish. Syariq Jaish tepatnya di dekat Gombrong sana. Iya. Kalau kita sebelum Ramses ya? Iya, sebelum Ramses itulah. Kalau dari kita pulang dari Sabi atau dari Asir ini kita kan terus lewat Taki. Iya. Nah, itu kita terus aja, kemudian kita lihat sinagog, kita belok kiri terus, yaitu ada masjid besar, masjid kuno, itu Masjid Zuhair Baibars. Itu masjid ini sendiri mempunyai arsitektur yang sebenarnya tidak mewah-mewah amat. Karena Baibars sendiri kan tidak mempedulikan tentang zakhrofah, ornamen, inaroh dan lain sebagainya. Udah terlalu fokus sama akademis dan militer ya. Jadi saking beliau ini nggak usah neko-neko lah gitu, bahasa ininya lah, bahasa kasarnya seperti itu. Tapi beliau berniat, itu dalam buku ini disebutkan di sini ada kisah Baibars itu tentang masjidnya. Jadi di situ sebutkan Baibars ini membuat sebuah masjid bukan untuk hias-hiasan, tapi aku membuat masjid ini untuk sholat plus sebagai latihan kemiliteran plus sebagai tempat bermainku. Apakah ini buruk? Tentu enggak. Masjid kan jami, itu kan digunakan bahkan zaman Rasulullah pun masjid bukan untuk ibadah doang. Untuk tempat pengadilan, untuk tempat membuat strategi perang dan lain-lain. Ini Baibars merujuk ke situ dan pada akhirnya masjid itu secara arsitektur atau secara keindahan sendiri kurang diperhatikan. Tapi tetap beliau memperhatikan bagian luar. Contohnya di pintu bagian utara. Pintu bagian utara itu yang paling besar. Di mana itu dibuat seperti Masjid Zohiriyah, Madrasah Zohiriyah, mohon maaf. Di mana di depannya komplek Kolawun yang di Sari Muis. Itu kan madrasahnya Baibars dulu. Nah, Baibars itu ngomong kepada ininya, arsiteknya, kalau bisa nanti pintunya ini dibuat arsitekturnya seperti pintu daripada madrasahku yang di Sari Muis itu atau Madrasah Zohiriyah. Nah, kemudian beberapa pintu lain juga disamakan seperti itu dan dibuat kubahnya. Ini Baibars yang ngomong ke arsiteknya, kalau bisa nanti kubahnya mirip dengan kubahnya Imam Syafi'i, kubah Imam Syafi'i. Nah, itu. Tapi sekarang udah nggak ada. Jadi semenjak penjajahan Perancis tuh kubahnya ini udah hilang. Semuanya bahkan udah hancur. Mungkin baru tahun ini aja di Tarmim udah bagus banget gitu. Sayang nggak? Ya, kalau bisa bilang sih saya disayangkan, tapi gimana lagi? Orang siklus kehidupan, apalagi sebuah peradaban atau sebuah masjid yang dimana itu tidak mempunyai nyawa, pasti gampang untuk dihancurkan oleh orang-orang yang punya nyawa kayak kita. Nah, kemudian ini juga sering ditarmim. Makanya sekarang itu bisa dibilang mungkin hanya 40% yang ori Masjid Zuhair Baibars kalau kita ke sana ya. Jadi di sana itu pertama kali dibuat Zuhair Baibars tahun sekian. Kemudian pada itu bertahan itu buat tempat sholat pada sampai zaman Turki Utsmani. Kenapa kok sampai zaman Turki Utsmani? Zaman Turki Utsmani ketika setelah tahun 1517 ya, itu Mamluk kalah tuh sama Turki Utsmani dipimpin Sultan Salim I. Pada zaman Turki Utsmani ini
masjid ini kurang diperhatikan, bahkan udah hampir tidak berfungsi sebagai tempat sholat. Terus jadi apa? Jadi gudang persenjataan, sama jadi tempat pelatihan pasukan. Setelah zaman Utsmani beralih fungsi, bahkan seperti kayak terpuruk lah keadaan masjid tersebut. Kemudian pada bisa dibilang terawat karena jauh dari kota Kairo. Oh iya, itu juga. Jadi zaman Mamluk kan Kairo ini sudah sudah mencakup semua. Udah mencakup sampai ke sebagian Fustat, Koto'i, Askar sama Kairo Fatimiyah. Nah, akhirnya Mamluk ini menggabungkan semua itu beberapa ini, dan masjid ini itu di luar Kairo, bahkan jauh banget. Karena dulu Babul Futuh ke arah mana ini ya? Ke arah Bu'us atau ke arah Asir sini, itu semuanya sohro. Itu gak ada kehidupan. Karena topografi sebuah bangunan di Timur Tengah itu tidak boleh ada namanya, atau tata kota ya, tidak boleh ada namanya kuburan atau tanah yang nganggur di dalam sebuah kota. Jadi kota itu harus dipagerin, harus dikasih benteng. Seperti di Baghdad yang bulat itu kayak dicetak gitu kan. Keren banget itu. Sama ya, Kairo juga demikian. Kemudian makanya kenapa Korofah itu di luar benteng. Makanya ditaruh di sebelah kirinya ini kalau dari arah sini ya. Dari Jalan Sholah Salim itu di situ. Nah, masjid ini di luar, bahkan jauh sekali. Karena apa? Baybars itu nggak mau masjid ini nanti ingin fokus lah agar latihan tentara itu nggak mengganggu masyarakat penduduk. Oh iya. Jadi biar jauh latihannya. Karena latihannya biar di atap-atap situ latihan. Kudanya dinaikkan di atap. Kemudian sohannya itu, sohan masjid itu di situ latihan lari, latihan pedang-pedangan. Jadi ketika waktu adzan ya sholat. Nah ini kerennya masjid ketika zaman-zaman itu multifungsi. Iya benar. Jadi bukan cuma untuk tempat sholat, habis sholat ditutup apaan itu. Nah, loh. Ya emang ada, mungkin kalau ada pun itu untuk menjaga mungkin ya kalau zaman sekarang ya. Nah jadi biar orang nggak, kan di seiring berjalan zaman juga orang-orang nggak semuanya baik banget, bisa aja ngambil uang kota amal, makanya ditutup. Itu kita nggak bisa menyalahkan juga. Seperti itu. Demi keamanan ya. Demi keamanan. Nah, kalau secara arsitektur tapi tadi. Keren sih. Maksudnya waktu Baybars berpikir bahwa ya udah nggak apa-apa dipakai perang dan lain sebagainya, latihan, tapi tetap fungsi masjid sebagai tempat sholat itu nggak hilang gitu. Azan langsung sholat, habis itu ya udah lanjutin lagi gitu loh. Nggak hilang. Itu prioritas utama. Jadi lahun, habis itu harbun atau mumarosah beberapa pasukan-pasukan nggak apa-apa. Yang penting ketika waktu sholat, maka mereka sholat tepat waktu. Bahkan kita perang Ainun Jalut tadi itu ketika Ramadan, perang Ainun Jalut itu ketika Ramadan, bahkan sebelum perang kan pagi perangnya itu mereka sahur dulu. Sahur, perang sampai bener-bener menang. Kalau nggak menang jangan sampai mundur. Itu salah satu motivasinya sang panglima Baybars ini. Itu makanya ketika beliau jadi sultan ini banyak sekali perubahan-perubahan di Mesir ini. Ekonominya mulai meningkat, kemudian keamanan udah mulai aman banget. Iyalah, militeris. Orang militer ya. Wajar sekali kalau pemimpin militer itu emang kuat banget. Kemudian sisi keilmuan nggak usah ditanya. Al-Azhar muncul dari sini nanti. Makanya ada buku khusus yang membahas tentang Al-Azhar pada zaman Mamluk. Jadi bukunya itu namanya Al-Azhar fil Asril Mamluki. Nah, itu di situ bukunya sangat komprehensif banget. Karena Nahdoh ya. Nah, apalagi ketika zaman Baybars ini. Dawawin, habis itu surat menyurat, semua keilmuan mantik, kemudian tafsir, hadis, fikih, semuanya dipusat di Al-Azhar. Dan berubah kan tadinya kan Syiah. Jadi ada untungnya. Dinetralkan selama 98 tahun atau 96 tahun ini, kemudian penyebaran Syiah di Mesir mulai di stop, dan pada akhirnya Baybars lah yang salah satu tokoh membangkitkan Islam Sunni. Nah, itu terutama di Al-Azhar. Nah, seperti itu. Pada akhirnya Baybars ini beliau termasuk lama juga berpangkat menjadi sultan, dan itu membuahkan hasil yang sangat banyak. Yang kemudian nanti anaknya atau putranya akan meneruskan kepemimpinan Baybars ini. Namanya Barokah bin Baybars atau Al-Malikus Sa'id ininya. Karena setiap raja sultan Mamluk itu mempunyai lakob. Kalau Baybars sendiri itu nama tadi kan Baybars doang, nama aslinya. Kalau nama panjangnya itu panjang sekali, Pak.
As-Sultan Al-Malik Az-Zohir Ruknuddin Baibars Al-Bundukdari Az-Zohiri Az-Solihi. Ya Allah. Itu nama panjangnya. Banyak Baibars. Panjang banget ya. Itu sebenarnya nama plus titel. Kalau sekarang SPDI MA, MPD, Dipel. boleh. Tuh, zaman Baibars luar biasa gitu. Kalau untuk arsitektur nih, atau masjid ini waktu pernah nggak ditutup atau enggak, waktu yang di Utsmani ini kan? Berarti apa sampai sekarang kah gitu loh? Oke, untuk masjid ini sendiri itu sebenarnya nggak ada namanya penutupan resmi, cuma tidak dipedulikan atau layu bala atau nggak digubris. Kenapa? Jadi nggak digubris pun atau nggak dipedulikan pun lama-lama mati nih masjid. Iyalah. Bahkan sampai penuh rumput bawahnya karena juga pakai kandang kuda, juga bahkan pernah sampai dijadikan sebagai pabrik sabun dan pabrik roti pada zaman Prancis dan zaman Inggris menjajah Mesir itu. Nah, kita bayangkan 300 tahun dari sekarang kita tarik mundur sampai ke abad ke-18 atau ketika masa penjajahan Prancis dan Inggris ya terutama ini. Masjid ini seakan-akan nggak ada. Ya nggak ada yang peduli dan seakan-akan ini hanya sebuah bangunan yang bisu tapi ingin berbicara bahwasanya ini dibuat oleh Sultan Malik Zohir Baibars. Tapi orang-orang nggak bisa mendengar, hanya mungkin yang beberapa orang-orang atau teman-teman atau pelajar yang peduli dengan sejarah saja atau beberapa arkeolog yang akan mempedulikan masjid ini seperti itu. Terus sekarang gimana? Alhamdulillahnya sekarang pada tahun 2023 masjid tersebut resmi dibuka dan dipakai sholat. Kemarin pertama kali sholat tarawih di sana. Seperti itu. Dan pada akhirnya dari 300 tahun baru sekarang dibuka dan resmi untuk sholat dan ibadah. Untuk yang sholat di sana silakan. Mumpung Ramadan ini masih lama, sholat di sana enak sekali. Auranya sangat sejuk dan asri. Seperti itu mungkin. Oke. Terima kasih. Insya Allah ternyata ya ada masjid yang terbengkalai tapi sebenarnya sejarahnya sewau itu gitu loh, ya kan? Cuma ya karena emang kurang pengetahuan aja sih. Kitanya. Nah, nggak apa-apa, ini kan ini gunanya. Ini gunanya ada podcast ini kan. Yeah. Kita jadinya tahu nih siapa itu Baibars dan masjidnya di mana dan sejarahnya gitu kan. Sewau apa gitu loh. Keren sih, keren banget. Insyaallah. Alhamdulillah. Semoga setelah ini berkesempatan ya sholat di situ. Ya, ahlan sifatnya. Oke. Mungkin segitu dulu ya cerita tentang Masjid Baibars ini. Semoga kita bisa berkesempatan ke sana lah ya, melihat secara langsung gitu kan sejarah yang barusan diceritakan oleh Ustadz Fajar ini. Mungkin segitu dulu sejarah kita pada siang hari ini. Ya, karena teman-teman pada nyuruh nih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Cuma ini katanya. Gak apa-apa, aku jujur-jujuran aja ya. Ya udah, gitu dulu. Jangan lupa subscribe KPM Kairo. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.